Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizal Zaini dari jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi self-observation work sampling. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan work sampling? Nah, jadi work sampling ini atau yang biasa kita sebut dengan pengambilan sampel kerja merupakan metode menganalisa pekerjaan dengan melakukan observasi dalam jumlah besar pada waktu acak. Nah, pada work sampling ini memiliki beberapa tahapan. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tujuan work sampling. Pada tujuan work sampling ini ada 3, yaitu menentukan kelonggaran, kemudian menentukan waktu baku, kemudian menentukan utilitas mesin dan operator. Kemudian kita masuk ke tahap menentukan objek pengamatan. Dari observasi yang saya lakukan, itu didapatkan nama objek pengamatannya yaitu mahasiswa belajar online menggunakan via Zoom. Kemudian nama pengamatnya itu saya sendiri, Aldi Rizal Zaini. Kemudian waktu pengamatannya dilakukan dari jam 7.30 sampai 15.30. Kemudian kita masuk ke tahap deskripsi aktivitas yang diamati, yaitu aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran online ini menggunakan via Zoom. Terdapat kegiatan yang produktif dan non-produktif. Kegiatan produktifnya itu antara lain mengambil buku, mengambil ballpoint, membuka laptop, menyalakan laptop, masuk menggunakan Zoom, memperhatikan materi, kemudian menanyakan hal yang belum dimengerti, dan kemudian menulis catatan penting. Selain kegiatan produktif ini, ada yang namanya kegiatan non-produktif, seperti mengobrol, makan, membuka handphone, bermain game, ke toilet, melamun, tidur, dan membaca komik. Nah, kemudian kita masuk ke tahap menentukan waktu acak, yaitu kalkulasi number of sample. Sebelum kita menentukan waktu acak, kita tentukan dulu jumlah sampelnya ada berapa. Kemudian baru bisa menentukan waktu acaknya. Nah, pada observasi yang saya lakukan ini, saya menggunakan software design tools, di mana terdapat probability of machine bang down-nya sebesar 0,5. Itu artinya kemungkinan terlambat masuk Zoom itu sebesar 0,5% karena kemungkinan jaringan internetnya tidak stabil. Kemudian ada level of confidence intervalnya itu sebesar 0,99. Itu artinya bahwa tingkat kepercayaan intervalnya itu sebesar 0,99. Maka dari itu, Z value yang diperoleh dari kemungkinan terlambat masuk Zoom dan level confidence interval yang ditentukan sebesar 2576. Kemudian ada maximum limit of error-nya. Ini maksudnya tingkat ketelitian yang dilakukan ini sebesar 0,3. Maka dihasilkan sampel size-nya sebesar 19. Kemudian kita masuk ke tahap select day of sample, yaitu penentuan hari pengamatan dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Di mana pada pengamatan yang saya lakukan ini terdapat jam istirahat, yaitu pada jam 12 sampai jam 13.00. Kemudian hasil dari waktu acaknya seperti ini, yaitu terdapat 19 sampel, kemudian harinya Selasa, Rabu, Kamis, dan random time-nya didapatkan. Kemudian hasil dari lembar pengamatannya didapatkan pada hari Selasa jam 8.39 itu masuk kategori kegiatan produktif,
yaitu memperhatikan materi. Kemudian pada jam 10.25 itu juga masuk ke kategori mencatat materi, yaitu kegiatan produktif juga. Kemudian pada jam 13.09 itu masuk kategori non-produktif, yaitu kegiatan yang dilakukan ke toilet, dan seterusnya. Kemudian, hasil dari lembar pengamatan ini, besar persentase dari kegiatan produktif ini didapatkan 68%. Sedangkan persentase dari kegiatan non-produktifnya ini didapatkan sebesar 32%. Kemudian kita masuk ke tahap menggunakan peta kendali. Nah, peta kendali digunakan dalam studi sampling pekerjaan adalah peta P. Karena studi work sampling ini berkaitan dengan perhitungan proporsi, di mana mengidentifikasi apakah proses berada pada batas kendali atau tidak. Seperti yang kita lihat pada tabel, di mana date of study-nya itu ada 3, yaitu pada 3 hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Maka total number of observation-nya itu ada 19, ini didapatkan dari sampelnya. Kemudian number of observation operator idle-nya itu jumlahnya totalnya 6 dari 19 ini. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan nilai peta kendali ini? Pada menentukan nilai peta kendali ini digunakan rumus kontrol limit P, yaitu dengan rumus P sama dengan lebih kurang 3 akar P 1 min P per N. Itu artinya apa saja? Di mana N besar itu merupakan total number of observation-nya, yaitu sebesar 57. Kemudian N kecilnya itu merupakan number of daily observation, yaitu didapatkan 19. Kemudian nilai P-nya itu didapatkan 0,1 atau 0,10. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan hasil plus 0,3 dan minus 0,1. Ini artinya terdapat 30% batas atasnya dan batas bawahnya itu minus 10%. Kemudian kita masuk ke tahap menentukan proporsi pengamatan. Nah, dalam menentukan proporsi pengamatan ini dilakukan dengan kegiatan yang produktif dan non-produktif, yaitu jika dibuat dalam diagram, maka dihasilkan kegiatan produktifnya itu sebesar 68% dan non-produktifnya itu sebesar 32%, maka produktif sama dengan 68%, yaitu dikalikan kegiatan yang dilakukan selama 1 hari, yaitu 8 jam, maka dihasilkan sekitar 5,44 jam. 5,44 jam ini artinya bahwa kegiatan yang dilakukan selama 8 jam ini, kegiatan yang produktif ini dilakukan selama sekitar 5,44 jam. Misalkan dalam 1 hari terdapat 9 SKS, maka WS-nya ini didapatkan 5,44 per 9 SKS. Maka didapatkan hasil 0,6 jam per SKS. SKS itu didapatkan dalam 1 hari, misalkan 1 harinya terdapat 9 SKS. Nah, hasil dari work sampling ini sebenarnya bukan hasil dari work sampling, melainkan dari proporsi dari work sampling. Kemudian kita masuk ke tahap menentukan waktu standar work sampling,
di mana pada waktu standar ini terdapat information seperti total time expended by operatornya, kemudian number of part produced, kemudian working time, kemudian idle-nya berapa, kemudian average-nya berapa, kemudian total allowance-nya berapa. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan ini, yaitu total time-nya itu didapatkan 480 menit. Kemudian output-nya ini didapatkan 171 SKS. Kemudian working time-nya itu didapatkan 68%, kemudian idle-nya didapatkan 32%, kemudian average-nya itu didapatkan 110%, kemudian total allowance-nya itu didapatkan 8%. Maka kita masukkan ke dalam rumus standard time per piece, yaitu dihasilkan 2,18 menit. Kemudian, kesimpulan dari hasil pengamatan yang saya lakukan ini, yaitu dari uraian perhitungan yang didapatkan, tingkat produktivitas operator dalam melakukan kegiatan pembelajaran online melalui Zoom dapat dikatakan masih masuk kategori sedang, yaitu 68%. Sisanya masuk kategori idle atau menganggur. Namun, alangkah baiknya operator perlu meningkatkan produktivitas hingga menyentuh kisaran 90% demi terciptanya produktivitas yang tinggi. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.